Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini tentang penyehatan lingkungan ya. Ini merupakan kriteria 2.6.2. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, mari kita pahami dulu tentang kriteria ya 2.6 ya, titik 1 ya. Tentang cakupan dan pelaksanaan UKM esensial penyehatan lingkungan. Baik, kita pahami pokok pikirannya. Yang pertama, cakupan UKM esensial penyehatan lingkungan ya diukur dengan 3 indikator kinerja utama. Jadi Bapak Ibu, dalam melaksanakan penyehatan lingkungan itu ada 3 indikator utama yang harus diukur ya. Ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyehatan lingkungan yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Apa saja 3 indikator kinerja utama itu? Yang pertama adalah jumlah desa sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi jumlah desa STBM-nya ada berapa. Kemudian presentasi tempat pelayanan umum ya, TFU yang dalam pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah persentase tempat pengolahan pangan TPP yang dalam pengawasan. Jadi sekali lagi, ada 3 indikator utama. Yang pertama tentang jumlah desa STBM, kemudian presentasi TFU, dan yang ketiga presentasi TPP ya. Ini adalah 3 indikator untuk mengetahui keberhasilan dari penyelenggaraan penyehatan lingkungan. Pokok pikiran berikutnya ya, penetapan indikator kinerja utama pelayanan kesehatan lingkungan terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Jadi dalam menentukan indikator kinerja Puskesmas ya, tidak perlu dilakukan tersendiri, tapi terintegrasi, artinya jadi satu dengan indikator kinerja Puskesmas. Kecuali jika dalam penetapan indikator kinerja Puskesmas, indikator kinerja utamanya belum ada ya, terpaksa dibuatkan tersendiri. Tapi yang baik, jadi indikator kinerja utama penyehatan lingkungan itu jadi satu dengan indikator kinerja Puskesmas yang lainnya. Pokok pikiran berikutnya ya, untuk mencapai kinerja UKM esensial penyehatan lingkungan ya, dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Jadi dalam melaksanakan penyelenggaraan ya penyehatan lingkungan ya, upaya-upaya yang diutamakan adalah upaya promotif dan upaya preventif ya. Itu dalam bentuk apa saja ya? Yang pertama ya, melakukan pemicuan, pendampingan ya, verifikasi desa STBM serta update data, yaitu salah satu bentuk promotif dan preventifnya. Kemudian yang kedua, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ya, TFU dan TPP, melakukan pembinaan dan update data ya. Kemudian yang ketiga, melakukan upaya-upaya promotif dan preventif sesuai dengan indikator tambahan yang ditetapkan oleh Puskesmas yang mengacu pada pedoman atau ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pokok pikiran ini dijelaskan dalam
masalah promotif dan preventif penyihatan lingkungan itu sesuai dengan kriteria 1, 2, 3 ini ya, melakukan pemicuan STBM ya, melakukan ya infeksi pada TPU dan TPP ya, serta upaya promotif dan preventif lainnya. Pokok pikiran berikutnya dilakukan pemantauan, jadi monitoring ya, kemudian dilakukan analisis ya. Yang dimaksud analisis adalah mencari penyebabnya. Jika sudah diketahui penyebabnya, dibuat RTL dan dilakukan tindak lanjut ya terhadap capaian indikator kinerja dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial penyihatan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, dalam melaksanakan kegiatan penyihatan lingkungan perlu dilakukan pemantauan atau monitoring ya. Setelah dilakukan pemantauan atau monitoring, dilakukan analisis, kemudian dilakukan tindak lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Pencatatan dan pelaporan ya UKM esensial penyihatan lingkungan, baik yang dilakukan secara manual maupun secara elektronik, dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan ya, itu yang terpenting adalah 3 ini ya. Laporannya harus lengkap ya, artinya tidak ada yang kosong, harus akurat, artinya bahwa datanya itu sesuai, datanya itu benar, dan harus tepat waktu, artinya pelaporannya tidak pernah terlambat. Jadi Bapak Ibu dalam melaporkan selalu memenuhi 3 ini ya, dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu ya. Kemudian pelaporan itu ya ada yang diberikan kepada Kepala Pusmas dan ada yang diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Untuk yang diberikan kepada Kepala Pusmas dapat juga dilakukan secara tertulis atau disampaikan pada saat rapat, seperti rapat mini lokakarya, lokmin bulanan, atau pada pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan yang lain ya. Jadi itu Bapak Ibu cara melakukan pencatatan dan pelaporan. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya. Yang pertama adalah tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial penyihatan lingkungan sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu harus mengukur ya, mengukur indikator. Indikatornya tadi ada 3 ya, indikator utama itu yang harus diukur. Setelah diukur dilakukan analisis ya. Untuk memenuhi EP yang nomor 1 ini ada 3 yang diminta, yaitu regulasi, dokumen, dan wawancara ya. Sekarang kita lihat regulasinya ya. Regulasi yang diminta adalah SK ya, SK Kepala Puskesmas tentang indikator target kinerja ya. Tadi sudah disampaikan di pokok pikiran target kinerjanya ada 3. Nah Bapak Ibu harus meng-SK-kan 3 indikator utama tadi ya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SK surat keputusan ya, Bapak Ibu bisa menonton di video ini ya, video yang berjudul SK ya, surat keputusan ya. Ini ada di channel Rumah Akreditasi ya. Jadi masuk di YouTube, kemudian cari channel Rumah Akreditasi, kemudian cari judul yang SK ya. Di dalam video ini sudah dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SK ya.
Berikutnya yang kedua adalah dokumen. Tadi kan regulasi, sekarang dokumen ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP1 ya? Yang pertama adalah bukti pencapaian target indikator kinerja. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa pencapaian target itu telah dipenuhi ya. Jadi ini dilakukan bisa tiap bulan atau tiap 2 bulan ya, terserah kemampuan puskesmas. Kemudian yang kedua ya, jika tidak tercapai targetnya maka dilakukan analisis, yaitu analisis pencapaian target indikator kinerja ya. Bagaimana caranya melakukan ya, akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi untuk memenuhi EP1 tentang dokumen ada 2 ya Bapak Ibu yang harus penuhi, yaitu tentang bukti pencapaian target dan bukti analisis ya. Dokumen yang dimaksud jadi bukti analisis kinerja, Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini ya. Jadi ini ada nomor, kemudian kegiatannya apa, targetnya berapa, cakupannya berapa. Kemudian jika cakupannya tidak tercapai dibuat analisis, penyebabnya apa ditulis di sini. Kalau sudah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Jadi ini Bapak Ibu cara membuat ini bukti analisis ya. Jadi sekali lagi nomor, kegiatan, targetnya, cakupan, analisis, dan dibuat rencana tindak lanjut. Ini ditunjukkan ke surveyor sebagai bukti analisis kinerja ya. Kemudian yang ketiga ini adalah wawancara ya. Untuk memenuhi EP1 juga ada wawancara ya. Siapa yang perlu diwawancarai? Yang pertama adalah PJ UKM. Kemudian yang kedua koordinator dan pelaksana penyihatan lingkungan, jadi kesling ya. Jadi ini PJ-nya, koordinator dan pelaksananya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang pencapaian indikator kinerja dan cara analisisnya. Jadi kalau dalam wawancara ini bisa menjelaskan apa yang harus diukur, kemudian bagaimana caranya melakukan analisis, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang bagus. Berikutnya EP berikutnya yang nomor 2 ya. Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial penyihatan lingkungan sebagaimana ada di pokok pikiran serta tertuang di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan KAK-nya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu ya, untuk memenuhi EP2 ini harus menunjukkan bukti-bukti telah dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif ya dalam mencapai kinerja ya. Dalam EP2 ini ada 3 yang diminta: regulasi, dokumen, dan wawancara. Kita lihat regulasinya ya. Regulasi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi EP yang nomor 2 ini ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus menunjukkan RPK, baik itu RPK tahunan maupun RPK bulanan yang berisi tentang upaya-upaya promotif dan preventif ya. Tadi sudah dijelaskan di pokok pikiran bahwa upaya promotif dan preventif sudah diberikan rambu-rambunya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencocokkan ya. Jadi sekali lagi untuk memenuhi regulasi ini Bapak Ibu harus menunjukkan RPK tahunan dan RPK bulanan yang berisi kegiatan-kegiatan promotif dan preventif, yaitu penyihatan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah KAK. Jadi di RPK tahunan ini nanti dilihat ada berapa kegiatan ya. Kalau kegiatannya ada 6 berarti KAK-nya harus 6. Jadi satu kegiatan dibuat satu KAK. Makanya Bapak Ibu nanti di RPK ini dihitung kegiatannya ada berapa. Kegiatan tentang UKM penyihatan lingkungan ini ada berapa ya. Jika ada 5 berarti KAK-nya 5. Jika kegiatannya 7 KAK-nya juga 7. Jadi satu kegiatan satu KAK. Kemudian yang ketiga,
SK tentang pelayanan UKM di Puskesmas. Jadi selain RPK, KK juga diperlukan SK. SK yang menunjukkan tentang perlunya dilaksanakan pelayanan UKM. Kemudian yang keempat adalah SOP. SOP ini sesuai dengan pelayanan UKM yang diperlukan. Jadi untuk memenuhi EP2 ini banyak yang harus dibuat ya. Jadi ada RPK, KAK, SK, dan SOP. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk membuat SOP, ya Bapak Ibu silakan menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di dalam SOP ini, di dalam video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SOP. Jadi kalau Bapak Ibu telah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SOP. Berikutnya, jika Bapak Ibu kesulitan membuat KK ya, Bapak Ibu silakan menonton video ini ya. Video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul KAP atau KAK. KAP itu kerangka ajuan program, sedangkan KAK adalah kerangka ajuan kegiatan. Jadi diharapkan Bapak Ibu menonton video ini karena di dalam video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara pembuatan KAK. Berikutnya dokumen yang berikutnya yang EP nomor 2 ya, bukti pelaksanaan ya, bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial penyihatan lingkungan ya. Nah, buktinya nanti sesuai dengan jenis kegiatannya. Jadi Bapak Ibu juga diminta bukti pelaksanaannya ya. Jadi bukti pelaksanaannya ini nanti tergantung dari kegiatannya ya. Untuk membuktikan atau untuk bukti pelaksanaan kegiatan ya, kita bagi menjadi dua ya. Ada kegiatan di dalam gedung, ada kegiatan di luar gedung. Nanti bagaimana cara membuktikan? Kita mulai dulu yang kegiatan di dalam gedung. Jika kegiatannya itu dalam gedung ya, cara membuktikan bisa menggunakan register ya. Jadi register ini merupakan bukti kegiatan di dalam gedung, bisa ditunjukkan. Bisa Bapak Ibu menggunakan buku bantu, ini juga bisa ya, untuk membuktikan kegiatan dalam gedung. Kalau kegiatannya dalam bentuk pertemuan ya, Bapak Ibu perlu memenuhi buktinya uang ya. Uang itu singkatan dari ada undangan, ada absensi, ada notulen ya, dan ada gambar atau foto. Jadi sekali lagi bukti pelaksanaan kegiatan itu tergantung dari kegiatannya ya. Bisa dibuktikan lewat register, bisa buku tamu, atau pertemuan dengan melengkapi uang. Jika kegiatannya itu ada di luar gedung ya, Bapak Ibu bisa membuat buktinya pakai buku kegiatan. Jadi masing-masing pegawai kan punya buku kegiatan atau buku harian ya, itu digunakan untuk membuktikan kegiatan luar gedung. Misalnya kalau kunjungan ke rumah ya, atau juga membuat laporan ya, atau laporan hasil kerja ya. Jika Bapak Ibu melakukan kunjungan di TPP atau TFU, nanti ini dibuktikan dengan membuat laporan, juga bisa menggunakan SPJ ya. Mana Bapak Ibu yang mempunyai, nah ini ditunjukkan kepada surveyornya sebagai kegiatan luar gedung, maksudnya bukti kegiatan luar gedungnya. Nah, dengan penjelasan ini Bapak Ibu tidak salah lagi nanti kalau diminta oleh surveyornya mana bukti pelaksananya, Bapak Ibu sudah paham. Kemudian untuk tambahan ya, tambahan dari 1, 2, 3 di atas boleh ditambahkan surat tugas dan foto kegiatan. Tidak boleh Bapak Ibu membuktikan ini hanya menunjukkan surat tugas atau hanya menunjukkan foto ya. Surat tugas dan foto ini hanya sebagai tambahan untuk melengkapi kegiatan 1, 2, 3 ini ya.
Berikutnya yang EP nomor 2 juga ada wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Ya, yang diwawancarai adalah PJ UKM, koordinator dan pelaksana dari penyiaran lingkungan. Ini yang akan diwawancarai. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang upaya kegiatan promotif dan preventif yang telah dilakukan dalam melaksanakan ya pelayanan penyiaran lingkungan ya. Jadi nanti jika PJ, koordinator dan pelaksana bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif yang telah dilakukan dengan benar, nanti wawancara ini akan dinilai bagus ya. Berikutnya, EP berikutnya adalah dilakukan pemantauan ya, pemantauan atau monitoring secara periodik ya. Secara periodik berarti dalam waktu tertentu dan berkesinambungan terhadap capaian kinerja. Jadi dalam hal ini yang dipantau adalah capaian kinerjanya, capaian kinerja indikatornya ya. Bisa dilakukan tiap bulan ya, tercapai atau tidak ya. Jika tidak tercapai maka perlu dilakukan analisis ya. Dalam EP ini ada 2 yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara ya. Apa dokumennya yang perlu Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor? Yang pertama adalah jadwal pemantauan, yang kedua adalah bukti hasil pemantauan dan analisis ya. Jadi Bapak Ibu untuk dokumennya yang perlu disiapkan adalah jadwal pemantauan dan hasil pemantauan ya, dan hasil analisisnya ya. Untuk bisa memahami ini kita berikan contohnya di slide berikutnya ya. Bapak Ibu, cara membuat jadwal pemantauan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu membuat kolom seperti ini nomor ya, kemudian kegiatannya apa ditulis di sini. Nah, ini bulan pelaksanaannya. Monitoringnya dilaksanakan kapan ya? Ini ditulis mulai Januari, Februari ya sampai Desember ya. Jika misalnya kegiatan apa ya, inspeksi TPP ya, misalnya dilaksanakan bulan Februari berarti ini ya. Ini kemudian diblok dan seterusnya. Jadi begitu caranya Bapak Ibu tentang cara pembuatan jadwal pemantauan ya. Jadi buat aja seperti ini, nanti ditunjukkan pada surveyornya. Kemudian bukti pemantauannya bagaimana ya? Ini adalah contoh kalau pemantauan tentang kegiatan, pelaksanaan kegiatan ya. Ini ada nomor kegiatannya apa, kemudian pelaksanaannya apakah sesuai dengan sasaran. Jika sesuai dicentang di sini, jika tidak sesuai dicentang sini. Juga waktu pelaksanaannya. Jika sesuai dicentang di sini, jika tidak sesuai dicentang di sini. Juga tempat pelaksanaannya, jika sesuai dicentang di sini, jika tidak sesuai dicentang di sini. Jika ada yang tidak sesuai berarti ada masalah ya. Kemudian masalah itu dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut yang disebut analisis ya. Jadi ini bukti pelaksanaan monitoring, kemudian yang ini adalah bukti analisis. Jadi masalahnya apa, dicari penyebabnya menggunakan fishbone diagram, kemudian jika sudah diketahui penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Jadi yang di atas ini bukti pelaksanaan monitoring, kalau ini bukti analisisnya. Nah, 2 bukti ini Bapak Ibu tunjukkan pada surveyornya bahwa telah dilakukan pemantauan atau monitoring ya. Yang ketiga ya, ini juga diminta wawancara ya. Jadi EP ketiga ini selain dokumen juga perlu diwawancarai. Siapa yang akan diwawancarai ya? Yang pertama adalah PJ UKM, koordinator dan pelaksana. Jadi ada 3 ya. Ada 3 orang yang akan diwawancarai, yaitu PJ UKM, koordinator dan pelaksana penyiaran lingkungan. Jadi ketiga orang ini ya harus menyiapkan diri ya, agar nanti kalau diwawancarai bisa lancar. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang upaya pemantauan, maksudnya bagaimana caranya melakukan pemantauan dan bagaimana caranya melakukan evaluasi ya. Jadi dalam hal ini ya pertanyaannya bisa cara pemantauan, cara melakukan analisis, kemudian bagaimana menindaklanjutinya,
berikutnya juga caranya evaluasi ya. Jika ketiga orang ini nanti diwawancarai bisa menjelaskan dengan lancar, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Berikutnya yang nomor 4 ya, EP yang nomor 4, disusun rencana tindak lanjut ya, dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan. Jadi tadi di EP berikutnya akan dilakukan pemantauan ya. Setelah dilakukan pemantauan ya, dibuat rencana tindak lanjut. Setelah itu perlu ditindak lanjuti ya. Ada 2 yang diminta untuk memenuhi EP ini, yaitu dokumen dan wawancara ya. Jadi dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 4 ya? Pertama adalah rencana tindak lanjut ya. Cara membuat rencana tindak lanjut yaitu dari analisis. Tadi sudah disampaikan, analisis yaitu dimulai dari adanya masalah, kemudian dicari penyebabnya. Jika sudah ketahui penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu nanti menunjukkan rencana tindak lanjutnya ini pada surveyor, dan rencana tindak lanjut yang sudah dibuat nanti dimasukkan di RUK dan RPK ya. Untuk contoh rencana tindak lanjut nanti diberikan contoh pada slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah bukti hasil tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang sudah dibuat kemudian dilaksanakan, jadi melaksanakan rencana tindak lanjut itu disebut bukti hasil tindak lanjutnya. Ini contoh bukti RTL ya, rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu kalau membuat rencana tindak lanjut nanti kolomnya seperti ini ya. Ada nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Nah, jadi nanti setiap kegiatan itu dibuatkan RTL seperti ini. Nah, kemudian jika RTL ini sudah dikerjakan, itu namanya sudah ditindaklanjuti. Jadi yang dinamakan tindak lanjut adalah melaksanakan RTL. Nah, bukti tindak lanjut nanti ya sesuai dengan kegiatannya ya. Ada namanya kegiatan dalam gedung dan ada kegiatan luar gedung. Berikutnya EP yang keempat juga minta wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ UKM ya, koordinator dan pelaksana ya. Ketiga orang ini akan diwawancarai ya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang informasi upaya menyusun rencana tindak lanjut ya. Jadi nanti kalau ketiga orang ini PJ, koordinator dan pelaksana bisa menjelaskan caranya membuat rencana tindak lanjut, yaitu dimulai dari adanya masalah, dicari penyebabnya menggunakan fishbone diagram, kemudian setelah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Jadi begitu Bapak Ibu nanti menjelaskan pada surveyornya tentang bagaimana kalau ditanya cara menyusun rencana tindak lanjut. Jadi ini menjelaskan tentang analisis ya, tadi sudah diberikan contohnya ya. IP berikutnya yang nomor 5 yaitu dilaksanakan pencatatan dan pelaporan ya, yang diberikan kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kegiatan penyihatan lingkungan itu perlu dicatat, dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Untuk memenuhi EP nomor 5 ini ya ada 3 yang diminta, yaitu regulasi, dokumen, dan wawancara ya. Kita lihat regulasinya ya. Regulasi apa yang diminta untuk memenuhi EP 5 ya. Yang pertama yaitu membuat SOP ya. Bapak Ibu perlu membuat SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Ini yang harus dibuat ya.
Berikutnya dokumennya ya. Dokumen untuk memenuhi EP5 apa ya? Yang pertama adalah bukti pencatatannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu cara membuktikan pencatatan, nanti kita berikan contoh di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus ada bukti bahwa pencatatannya. Yang kedua adalah bukti pelaporannya. Jadi bukti dokumen ini ada dua, ada bukti pencatatan dan bukti pelaporan ya. Buktinya bentuknya bagaimana ya, kita akan jelaskan di slide berikutnya tentang dokumen yang harus ditunjukkan pada surveyor tentang bukti pencatatan dan bukti pelaporan ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh bukti pencatatan dan pelaporan ya. Ini untuk bukti pencatatan bisa menunjukkan kartu ya. Kartu itu merupakan bukti pencatatan ya. Misalnya kartu sehat itu ya, kartu menuju sehat, pokoknya kartu-kartu itu merupakan bukti pencatatan. Bisa juga melalui register ya. Bapak Ibu pasti mempunyai banyak register-register ya. Nah, e-register itu merupakan bukti pencatatan ya. Atau memakai buku bantu, bisa juga ini buku bantu juga bisa ditunjukkan sebagai bukti pencatatan ya. Sedangkan untuk pelaporan ya, Bapak Ibu kan mempunyai ada yang namanya laporan bulanan, ada yang namanya laporan tahunan. Nah, laporan-laporan ini bisa Bapak Ibu tunjukkan sebagai bukti pelaporan ya. Baik laporan ini nanti dilaksanakan secara manual, tertulis, atau secara aplikasi. Bapak Ibu kalau menggunakan aplikasi nanti ya di screenshot aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu ya Kepo Promkes itu untuk yang Promkes ya. Kalau untuk yang Kesling ini ada sendiri. Jadi ada yang menggunakan aplikasi ya, aplikasi di Kesling ya. Nanti ada sendiri. Berikutnya untuk dokumen ya, dokumen bukti pelaporan indikator kinerja itu terintegrasi dengan pelaporan kinerja Puskesmas ya yang lain kepada Dinas Kesehatan. Jadi nanti dalam bukti pelaporan tadi sudah disebutkan ada pelaporan bulanan, ada pelaporan tahunan ya, atau pelaporan menggunakan aplikasi ya. Ya dalam hal ini adalah aplikasi untuk Kesling ya. Masih ini tentang dokumen ya. Nah, di sini sebutkan pencatatan pelaporan terkait penyihatan lingkungan secara elektronik ya, ini ya. Nah, ini ya. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Elektroniknya aplikasinya ada yang berjudul e-Monip ASP ya, Hygiene Sanitasi Pangan. Ini Bapak Ibu kurang tahu di Puskesmas sudah punya atau belum, ini salah satunya. Yang berikutnya adalah e-Monef E1 ya, Higiene Tempat Fasilitas Umum. Ini diberi nama e-Monef E1 atau Sikelim ya, ini untuk laporan limbah. Jadi ini beberapa aplikasi yang ada di Kesling ya, yang Bapak Ibu harus tunjukkan ya. Bagaimana cara nunjukkan? Di screenshot aja ya, screenshot nanti di print kemudian ditunjukkan pada surveyornya ya, bahwa aplikasi-aplikasi ini telah diisi ya. Kemudian juga ada e-STBM. Jadi di penyihatan lingkungan ini ada beberapa aplikasi ya untuk pelaporan. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah punya semua ya, ini tinggal ditunjukkan pada surveyornya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami diberi like ya. Juga Bapak Ibu harus subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru ya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan ya video sesuai yang diinginkan, Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Dan yang terakhir, tolong
bantu kami share ya video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.